Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lepas ketergantungan dengan pupuk kimia, petani Desa Kemetul, Kabupaten Semarang kini tanam padi organik. Pemuda di kota Semarang ciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan jenis usaha yang tergolong unik. Provinsi Jawa Tengah kirim bantuan kemanusiaan ke Sumatera senilai 1,3 miliar rupiah. Ya, di kota Semarang hadir jenis pekerjaan baru, yakni jasa suruh apapun. Usaha ini dicetuskan seorang pemuda yang kesulitan mencari pekerjaan. Meski menggunakan jasanya tidak sedikit, ada saja cerita tak mengenakan yang dialami. Berikut lika-liku jasa suruh apapun. Di tengah sulitnya lapangan pekerjaan, seorang pemuda di kota Semarang mencetus ide pekerjaan yang menarik yang kerap dianggap remeh. Boim Saputra membuka jasa suruh yang membantu orang dalam berbagai keperluan. Bingung? Intinya, Boim ini siap disuruh apapun. Mulai dari membeli makanan, membersihkan rumah atau indekos, antar dokumen, menemani orang sakit ke klinik, sampai merawat kucing. Kurang lebih ada 30 jasa suruh yang sudah dikerjakan. Orang Semarang tuh ternyata saya baru tahu tuh random banget. Jadi kadang nggak expect banget saya tiba-tiba dapat jasa suruh ngobrolin kucing, terus bersih-bersih rumah, nyetek motor yang mogok, kemudian bantu onderdil sepeda, ngerangkai sepeda, terus jasa nemenin di rumah sakit, kemudian jasa teman jalan, jasa mantau orang, terus jasa midoin rumah orang, dan masih banyak lagi Kak. Mungkin nanti karena nanti ada teman-temanku juga yang mungkin bisa lebih detail jasa apa sih yang pernah dilakukan seperti itu. Kalau saya mungkin lebih sekarang itu mungkin hampir lebih dari 30 jasa yang berbeda yang sudah saya lakukan selama saya buka jasa suruh ini. Usaha yang dipromosikan lewat media sosial ini sudah berjalan 3 bulan terakhir. Untuk patokan harganya tergantung dari berat dan ringannya jasa yang diperlukan. Ia sendiri mematok dari Rp20.000 dan tak jarang hingga ratusan ribu rupiah. Rata-rata pengguna jasanya adalah mereka yang sibuk tetapi harus menyelesaikan ragam aktivitas. Rata-rata yang order itu dari sisi orang pekerja dan juga mungkin dia punya usaha bisnis. Karena itu, Mas saya nggak ada waktu untuk pengen ini, tolong belikan ya. Seperti sih orang-orang Semarang tuh banyak kan mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Nah, makanya saya punya slogan, waktu Anda berharga biar kita yang bekerja. Seperti itu di jasa Semarang. Jadi rata-rata itu pekerja, mahasiswa dan juga mungkin orang yang berbisnis. Meski jasanya dinilai sederhana dan dibutuhkan banyak orang, Boim pernah menelan pil pahit. Ia pernah ditipu oleh konsumen hingga Rp200.000. Di satu makanan saya bayar tuh kurang lebih itu 190, hampir 200, 190 berapa gitu. Nah udah di Sherlock, ya atau saya nggak tahu, habis itu kan saya nggak buka HP dulu karena saya tahu lokasinya. Nah setelah mau sampai, saya baru buka, ternyata selokannya dihapus, kontak saya diblokir Kak. Saat itu saya plong-plong, duh makan ini mau tak taruh kemana? Tak coba telepon nanti centang satu memanggil, ternyata yaitu saya ditipu, dia mungkin iseng-iseng. Usaha yang awalnya ia jalani sendiri kini membuka lapangan pekerjaan baru untuk 5 orang lainnya. Baginya jasa suruh bukan sekedar mengantarkan barang, tetapi tentang bagaimana setiap orang bisa saling menolong di antara kesibukan masyarakat kota. Ali Muftagirin melaporkan dari kota Semarang. Bahagia dirasakan seorang ibu kalau anaknya yang sudah hilang setahun akhirnya ditemukan. Sang anak kembali ke pangkuan ibundanya dalam kondisi sehat. Berikut kisahnya dalam Orang Hilang. Suasana haru menyelimuti ruang panti pelayanan sosial PMKS Margo Widodo Semarang pada Rabu malam.
Air mata Rinem tumpah saat Tri Haryanto masuk ke dalam ruangan. Tangan mereka saling meraih, seakan tak ingin melepas lagi setelah 1 tahun dipisahkan oleh keadaan. Rinem memeluk anaknya berulang kali memastikan bahwa Tri benar-benar dalam keadaan baik. Ya, selama 1 tahun lebih mencari, berkeliling kota, menyebarkan informasi, namun hasilnya nihil. Tri Haryanto hilang saat ia berpamitan untuk sholat subuh di masjid. Namun setelah itu tak pernah kembali pulang. Hari berganti hari, minggu berganti bulan, tak ada kabar tentang dirinya. Rinem, seorang ibu yang tidak pernah menyerah, terus mencari hingga ke Kabupaten Semarang. Namun setiap jejak yang ditelusuri selalu terputus. Pas subuh itu dia pamit subuhan, tapi habis itu tidak pulang. Sudah saya bikinkan kopi susu, terus saya tanya-tanya, bilangnya pergi turun gitu. Ibu apa kan hilang ibu ya udah lah. Kemudian ibu ini nyari Mas Tri ini kemana saja ini? Ya di Banyumane, Ungaran, di Babatan. Ada orang tahu itu bilangnya di situ. Hingga suatu hari, ia mendapatkan telepon dari Dinas Sosial DKI Jakarta yang mengabarkan bahwa Tri ditemukan dan sedang dibina di panti sosial. Di titik ini, Rinem tak kuasa menahan haru. Anaknya hidup, selamat, dan akan dipulangkan ke pangkuannya. Usai penyerahan resmi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Tri Haryanto akan kembali ke rumahnya di Desa Wonotingal. Hari-hari penantian panjang itu, akhirnya mereka bayar dengan rasa syukur. Ya, senang. Semoga aja ini terakhir kali, pertama kali. Semoga saya kasih panjang umur, kesehatan, bisa ngerawat Tri Haryanto. Mas Tri ini umur berapa ini Bu? Itu umurnya itu 45 nih, tidak salah ya. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah hari ini tidak hanya memulangkan Tri Haryanto. Sebanyak 39 penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini dirawat oleh Dinas Sosial DKI Jakarta juga dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Kami kembalikan kepada keluarga, teman-teman atau saudara kita dari PMKS, dikembalikan pada keluarga. Soalnya kan ada yang keluarganya tidak tahu hilangnya itu di mana. Kayak contohnya Mas Tri Haryanto ya. Tri Haryanto itu sudah 1 tahun lebih keluarganya itu kehilangan jejak dan tahunya dia terlantar di DKI Jakarta dan kemudian karena memang kondisinya sakit kemudian dirawat di rumah sakit Pasar Rebo dan kondisinya sekarang sudah sehat dan ternyata punya tunggakan BPJS sudah kami bayarkan semuanya dan ternyata ada keluarganya di Kota Semarang. Hari ini kami kembalikan kepada keluarga besarnya yang ada di Kota Semarang. 25 orang akan dikembalikan langsung ke keluarga, sedangkan 15 orang lainnya yang tidak memiliki keluarga atau belum bisa mandiri akan dirawat oleh Panti Sosial Jawa Tengah. Ini 25 nanti akan diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, sedangkan 15 orang, khususnya ini 15 ini mayoritas disabilitas mental karena keluarganya tidak ada yang ambil. Nanti secara otomatis akan kami tempatkan di panti kami, khususnya panti disabilitas mental yang masih ada kuota di mana panti itu bisa berjalan. Suasana pulang itu mengalirkan banyak rasa mendalam, tangis haru, senyum lega, dan pelukan yang tak pernah putus. Pemulangan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pemulihan martabat manusia. Membawa mereka kembali ke rumah, ke tempat di mana cinta menjadi obat yang tak ternilai. Akhirnya, Tri Haryanto pulang bersama ibundanya. Semua kerinduan, kekhawatiran, dan doa selama 1 tahun terbayar tuntas. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.